Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia, di antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku wakil pemerintah. Siapa sangka bahwa sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1927 dapat menjadi kunci kemerdekaan bagi negara Indonesia. Mari kita simak sejarah PNI yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan keberanian. Sejarah PNI, partai pemenang pemilu pertama di Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan partai politik yang didirikan oleh Soekarno, Sunario, Iskak Cokro Hadisuryo, Sartono, Budiarto, Martoatmojo, Samsi Sastrowidarto, Cipto Mangunkusumo, Sujadi, dan Jetilaar pada tanggal 4 Juli 1927. Pada awalnya, organisasi ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1928, berubahlah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia dengan Soekarno sebagai ketuanya. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Sampai akhirnya pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama Partai Pra-Perang Soekarno. Tokoh-tokohnya terdiri dari Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro Hadisuryo, Sunario, Soekarno, Muhammad Hatta, Gatot Mangkupraja, Sopriadinata, Maskun Sumadireja, Amir Sjarifuddin, Wilopo, Hardi, Suwiryo, Ali Sastroamidjojo, Juanda Kartawijaja, Muhammad Isnaini, Supeni, Sanusi Harjadinata, Sarmidi Mangun Sarkoro. PNI memiliki 3 asas utama yang menjadi landasan perjuangannya. Yang pertama, asas self-help atau berdikari, menekankan pada kemandirian dan kemampuan bangsa Indonesia untuk berjuang dengan kekuatan sendiri, mengajak rakyat untuk tidak bergantung pada pihak lain, terutama pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, asas non-kooperatif, menegaskan sikap PNI untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, meyakini bahwa kerjasama hanya akan memperpanjang masa penjajahan dan diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti menolak berpartisipasi dalam lembaga bentukan pemerintah kolonial. Yang ketiga, asas Marhaenisme, ideologi yang dicetuskan oleh Soekarno berfokus pada perjuangan untuk membela kaum Marhaen atau rakyat kecil, menekankan pada keadilan sosial dan ekonomi, serta penghapusan penindasan dan eksploitasi, berjuang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ketiga asas ini menjadi pedoman bagi PNI dalam menjalankan perjuangannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada tahun 1929, PNI mulai menarik perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda karena aktivitasnya yang semakin luas dan pengaruhnya yang semakin besar di kalangan rakyat. Belanda menganggap PNI sebagai ancaman karena partai ini secara terang-terangan menanamkan semangat perjuangan kemerdekaan dan menentang sistem penjajahan. Akibatnya, pemerintah kolonial mengeluarkan perintah penangkapan terhadap para pemimpin PNI pada tanggal 24 Desember tahun 1929.
Penangkapan ini baru dilakukan pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di Yogyakarta. Dengan 4 tokoh utama yang ditangkap, yaitu Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriya Dinata, dan Maskun Sumadireja. Sebelum mengalami tekanan dari Belanda, PNI telah menjalankan berbagai upaya untuk memperkuat organisasi dan memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat. Ada 2 cara yang dilakukan PNI untuk membesarkan organisasi. Yang pertama itu ada internal, yaitu PNI mendirikan sekolah kursus dan pelatihan keterampilan bagi rakyat Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk kader-kader bangsa yang memiliki pemahaman politik dan semangat perjuangan yang tinggi. Pendidikan dianggap sebagai senjata utama dalam membangun kesadaran rakyat agar dapat berjuang melawan penjajahan. Cara yang kedua yaitu eksternal. PNI menerbitkan surat kabar Banteng Priangan sebagai alat propaganda untuk menyebarluaskan gagasan nasionalisme dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kemerdekaan. Surat kabar ini berfokus pada rakyat Priangan yang merupakan salah satu daerah dengan perlawanan politik yang cukup aktif terhadap kolonialisme. Melalui media ini, PNI menyampaikan kritik terhadap kebijakan Belanda dan mendorong rakyat untuk lebih aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1930, pemerintahan kolonial Hindia Belanda meninggalkan tindakan represif terhadap gerakan nasionalis. PNI sebagai salah satu organisasi yang paling radikal menjadi sasaran utama. Penangkapan Soekarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya dilakukan sebagai upaya untuk mematahkan semangat pergerakan kemerdekaan. Pengadilan yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1930 menjadi panggung bagi Soekarno untuk menyampaikan pembelaannya yang terkenal dengan Indonesia Menggugat. Dalam pembelaannya, Soekarno dengan lantang menentang kolonialisme dan menyerukan kemerdekaan Indonesia. Setelah pengadilan, Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriya Dinata, dan Maskun Sumadireja dijebloskan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Pada tahun 1931, Soekarno dipenjara. Kepemimpinan PNI berada dalam kekosongan. Sartono kemudian mengambil alih kepemimpinan. Sartono memiliki pandangan yang berbeda dengan Soekarno mengenai strategi perjuangan. Ia berpendapat bahwa PNI perlu dibubarkan dan diganti dengan partai yang lebih kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Pada 25 April 1931, Sartono membubarkan PNI dan mendirikan Partindo atau Partai Indonesia. Tindakan ini menimbulkan perpecahan di kalangan nasionalis. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang menentang pembubaran PNI. Mereka berpendapat bahwa pergerakan nasionalis harus tetap mempertahankan prinsip non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Sebagai alternatif, Hatta dan Syahrir mendirikan PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia yang kemudian dikenal dengan PNI Pendidikan. Perpecahan PNI menjadi Partindo dan PNI baru menunjukkan adanya perbedaan strategi dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. 1955, PNI memenangkan pemilu 1955, Partai Nasional Indonesia atau PNI memenangkan pemilu pertama Indonesia tahun 1955 yang diadakan untuk memilih anggota DPR dan konstitut. Kemenangan ini di tengah kondisi politik yang tidak stabil diraih berkat pengaruh kuat Soekarno dan strategi partai yang efektif. PNI mendapat dukungan luas terutama dari kalangan pejabat dan masyarakat pedesaan yang setia pada Soekarno. Hasil pemilu ini memperkuat posisi Soekarno dan menandai PNI sebagai partai yang dominan, serta menjadikan pemilu 1955 sebagai tonggak demokrasi penting dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1973, PNI bergabung dengan 4 peserta pemilu 1971 dan terbentuk Partai Demokrasi Indonesia. Pada tahun 1999, PNI menjadi peserta pemilu 1999. Pemilihan umum 1999 menjadi salah satu peristiwa yang membentuk sejarah Indonesia.
Proses pemilu 1999 terjadi akibat keputusan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan PNI menjadi salah satu peserta dalam pemilu 1999. Pada tahun 2002, PNI berubah nama menjadi PNI Marhenisme dipimpin oleh Sukmawati Soekarno Putri, anak dari Soekarno.